Ya oke teman-teman, kembali lagi ya di channel aku. Oke, di video kali ini saya kedatangan sebuah HP servisan lagi ya teman-teman. Ini ada Oppo berapa ini ya, CPH 2269 ataupun Oppo A16 ya. Oppo A16 di sini teman-teman, dan kita cek ya untuk kendalanya. Kata si pemiliknya tadi lemot banget. Nah ini sekarang udah nggak lemot, tadi untuk nyala aja dia nggak bisa ya. Nah jadi untuk caranya seperti apa mengatasi HP Oppo A16 lemot. Nah oke, langsung aja kita ke caranya teman-teman. Nah untuk ke caranya teman-teman bisa, yang pertama kalau misalkan masih bisa nyala seperti ini dan masih bisa masuk ke menu, teman-teman itu masih beruntung ya, karena di situ kita bisa melakukan yang namanya backup kontak dan juga backup data-data teman-teman. Tapi ya harus sabar. Tapi kalau terpaksa itu udah tidak memungkinkan untuk nyala dan sampai ke menu ini, itu ya otomatis di flash ya, ataupun biasanya dia boot loop. Nah kalau teman-teman itu masih nyala ya, dipencet seperti ini terus masih nyala seperti ini, terus digeser juga masih bisa meskipun lemot. Nah itu teman-teman harus segera install aplikasi yang ukurannya besar. Misalkan di dalam HP-nya itu masih ada TikTok, cepet-cepet uninstall TikTok ya, cepet-cepet lepas TikToknya, nanti baru setelah dilepas dia akan lebih lancar ya, karena penyimpanannya udah longgar. Nah di sini teman-teman juga lihat untuk penyimpanannya atau di notifikasinya ada ruang penyimpanan tinggal dikit ya. Nah ini tadi ruang penyimpanan habis ya, karena TikToknya saya sudah berhasil menghapus, jadi TikToknya mengurangi beban dari HP ini, jadi kapasitasnya sedikit bertambah, jadi sedikit lancar ya. Yang tadinya dia HP-nya tidak mau masuk ke menu, sekarang masih bisa masuk ke menu dan udah bertahan cukup lama. Biasanya kalau seperti ini dia udah ngeblank ya, mati lagi, nge-lag, nggak bisa diapa-apain kayak gitu. Oke, untuk yang kedua bisa menggunakan komputer, itu kalau boot loop. Jadi itu lebih parah ya kalau boot loop. Kalau seperti ini masih bisa kita backup kontak seperti itu masih beruntung kita ya. Nah untuk backup kontak caranya seperti apa? Caranya kalian pergi aja ke kontak ya. Nah kalian pilih menu yang ini, siapkan memori SD card ya, karena kita akan mereset HP ini. Jadi jangan menyimpan di memori internal, tapi menyimpan di memori eksternal atau memori tambahan ya. Nah kalau sudah ke kontak seperti ini, kalian pilih yang export ya, kalian pilih yang export. Bisa kalian pilih, kalau di sini nggak ada menu export ya teman-teman, jangan khawatir, teman-teman pilih yang titik 2 ini, kalian pilih pengaturan, lalu di sini ada import dan ekspor kontak ya. Nah kalian klik. Nah selanjutnya kalian pilih ekspor kontak, lalu pilih ekspor ke SD, kartu SD. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kalian akan ada pilihan kontak yang mau di backup, itu kalian pilih yang semua seperti ini. Nah kalau sudah, kita bisa ubah namanya, tapi di sini kita jangan ubah aja, biar namanya tetap. Nah kalau sudah kita centang, nah lalu kita diarahkan ke file manager, atau kita disuruh memilih folder yang mana yang mau kita letakkan file kontak tersebut. Nah sebetulnya kalau HP lemot itu yang terpenting itu adalah misalnya data yang nomor 1 ya. Data itu bisa data foto, data kontak, seperti itu. Oke. Nah kalau sudah seperti ini ya, ini agak lemot ya tadi ya. Nah itu kita klik simpan. Nah otomatis nanti dia berhasil menyimpan di memori teman-teman ya. Nah ini ngeblank lagi ya. Nah ini kembali ke sini. Nah cukup itu aja untuk backup kontaknya. Nah sekarang selanjutnya seperti apa? Nah yang kedua, selanjutnya itu teman-teman pergi ke pengaturan, cek ya, kalau misalkan teman-teman nggak hafal Gmailnya, jadi agar HP-nya sebelum di reset itu, nanti kalau sudah di reset terus setup ke menu biar tidak terkunci akun Google, itu teman-teman harus logout dulu Google-nya ya, akun Google-nya harus kalian hapus dulu. Caranya seperti apa? Caranya masuk ke pengaturan, lalu pilih yang, bentar ini masih lemot ya, nah itu dia keluar sendiri. Jadi ini indikasi bahwa
memori internalnya ini tuh udah nggak kuat ya untuk memproses berjalannya data, makanya dia nge-lag terus keluar sendiri seperti itu udah tanda-tanda itu harus segera di flash ataupun di reset ya teman-teman. Nah ini Oppo A16 ya. Oke, jadi kita pergi ke pengaturan lalu kita pilih yang pengguna dan akun. Nah di sini kita pilih ya. Nah di sini ada satu akun Gmail, jadi kita klik di sini. Nah tunggu sebentar ya, ini lemot ya Mas Ian. Nah di sini kita pilih yang titik 2 lalu kita pilih hapus akun ya. Nah lalu kita pilih hapus akun. Oke, jadi langkah-langkahnya seperti itu ya. Kita backup kontak lalu kita hapus akun. Nah sekarang kita baru boleh reset ya. Nah kalau misalkan galeri atau ada data yang penting di galeri itu bisa di backup selagi masih seperti ini, tapi di sini langsung aja kita reset ya teman-teman ya. Jadi untuk resetnya kita ke tentang telepon di sini ya, yang paling bawah, coba di tentang telepon dulu. Nah kalau tidak ada pengaturan reset berarti di pengaturan tambahan sini ya. Nah ini pengaturan tambahan, teman-teman cari aja pengaturan tambahan, kita klik, ini sedikit lemot. Nah di sini paling bawah ada cadangkan dan reset, kita klik. Nah di sini reset ke setelan pabrik ya. Nah di sini hapus semua data, kita pilih lalu kita hapus data dan usahakan baterainya di atas 50% teman-teman. Nah ini ada konfirmasi untuk hapus semua data, kita pilih hapus semua data aja. Oke, ini kita tinggal tunggu sampai HP-nya benar-benar menghapus datanya. Nah ini bisa kalian cas ya, bisa kalian sambil cas saja, karena biasanya lama kalau tipe-tipe HP RAM dan juga internalnya rendah ya. Oke, jadi kita tunggu sampai HP-nya restart dan masuk ke menu ya. Nah ini mungkin nanti untuk videonya akan saya percepat aja teman-teman ya, agar durasinya singkat. Oke, ini kita tunggu. Nah itu nyala hidup ya, dia bingung soalnya nggak ada kapasitas untuk dia berpikir atau menjalankan data karena memorinya penuh. Oke, ini udah restart nih kayaknya. Kita tunggu dulu ya sampai selesai. Oke, kita bisa tunggu sambil kegiatan lainnya boleh. Ini kayaknya lumayan lama ya. Nah di sini ada keterangan recovery mode ya, jadi kita tunggu aja. Ini aku ya iso ngedit ning CapCut ya. Tapi ini wis ya. Mau nih dadak. Buka TikTok kan. Nganu, mau nih dadak. Apa? Ning HP-mu ya. Saiki ganas.
Pasawi. Ya, oke ya teman-teman ya. Di sini sudah masuk ke menu setup. Jadi menu setupnya seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilan pertama ya. Ini pilihan bahasa ya. Nah, ini bisa kita lepas dulu ya chargernya. Nah, ini pilihan bahasa, kita pilih bahasa Indonesia tentunya ya. Karena yang pakai orang Indonesia. Nah, ini agak lemot ya Mas Yan ya. Karena memang kapasitasnya sedikit ini HP-nya. Oke, untuk wilayah ini wilayah juga Indonesia. Nah, ketentuan layanan ya, ini nggak usah dicentang sama sekali ya. Langsung aja
Oke, ini aja lah. Nah, ini kita pilih 2. Lalu kita berikutnya menggunakan data seluler kita matikan dulu ya. Lalu kita berikutnya. Nah, ini udah sedikit lancar nih. Untuk WiFi kita sambungkan dulu ke WiFi sekalian ya. Lalu kita tunggu dulu. Nah, ini udah menyambungkan ya. Lalu selanjutnya, nah ini kita tunggu dulu. Nah, ini memeriksa update ya, biar dia update dulu. Oke teman-teman, ini sudah ya. Nah, ini salin aplikasi dan data, ini kita pilih jangan salin. Kita siapkan perangkat seperti baru ya. Oke. Ya, lalu kita lewati ya. Kita lewati juga. Nah, ini untuk tinjau aplikasi tambahan ini kita hilangkan semua ya, agar tidak ada tidak ada aplikasi yang terdownload. Kita hilangkan centang lalu kita oke. Untuk sidik jari dan juga Face ID atau sandi kita nanti aja, kita lewati ya. Nah, ini juga kita nanti aja. Lalu pembayaran otomatis pada malam hari ini kita matikan aja. Nah, terus untuk impor data itu kita berikutnya dulu ya. Kita siapkan sebagai baru. Nah, di sini untuk personalisasi tampilannya kita berikutnya aja. Nah, di sini up market ya. Nah, di sini jangan kita centang ya di sini. Nah, ini jangan kita kita hilangkan centangnya ya, agar dia enggak keinstall. Nah, tuh, atau kita bisa pilih lewati. Oke, selamat datang Color OS, kita klik mulai. Nah, ini sudah bisa masuk ke tampilan menu nih ya. Nah, ini udah bisa dipastikan untuk kelancarannya ini jadi lebih lancar nih ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu selanjutnya seperti apa? Kita cek. Nah, ini kan pasti ada aplikasi tambahan ya. Kita akan hapus lagi nih di aplikasi tambahan. Untuk cara instannya seperti di tema juga kita akan setting ya. Nah, bentar, ini temanya kita buka. Oke. Nah, lewati nah, ke akun ya teman-teman ya. Kita ke akun, bagian akun ya. Nah, di sini lalu klik pengaturan. Nah, di sini untuk notifikasi pesan kita matikan ya. Terus ini pembayaran otomatis jika
kita sambung WiFi. Nah, ini jangan pembarui otomatis ya, jadi kita pilih jangan. Oke, selanjutnya dapatkan pengingat data untuk mengunduh, tidak pernah ya. Oke, lalu temanya udah beres. Sekarang kita nonaktifkan aja aplikasi temanya biar enteng ya. Nah, lalu kita pilih berhenti paksa ya di sini. Oke, sudah berhenti paksa ya di sini. Nah, terus up market ya di sini. Kita klik, kita setting dulu up marketnya. Nah, di sini kita pilih kembali. Nah, kita pilih akun. Nah, di sini kita pilih pengaturan. Nah, di sini perbarui otomatis ketika ada WiFi, ini jangan perbarui otomatis. Lalu pembersihan paket instalasi, pembaruan otomatis up market ini kita off kan. Lalu pengaturan privasi, coba kita lihat. Iklan dan rekomendasi. Nah, ini kita matikan ya, biar tidak ada iklan. Lalu kita lihat lagi. Ini kita matikan juga. Pokoknya yang nggak penting itu bisa kita matikan ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya hapus instalasi aplikasi ya. Nah, ini kita pilih semua aplikasi yang dari sananya, yang tidak dari Play Store kita hapus semua nih. Oke, Lazada, Agoda, TikTok ini kita hapus semua ya. Google Drive enggak usah. Ini Facebook, YouTube Musik ya, Google Musik, Google, PUBG. Nah, ini aplikasi-aplikasi WhatsApp juga ini kita hapus saja. Oke, kita cek lagi ya. Ini cuma ada Google Drive, YouTube Musik, Google TV, Google Berita, earphone kabel ini kita hapus juga. Oke, sekarang udah bersih ya. Coba kita. Oke, udah bersih. Nah, untuk ini kita lewati. Nah, terus sekarang kita klik tahan info aplikasi. Nah, ini perizinannya kita klik. Oh, di notifikasinya ya, kelola notifikasi kita klik. Nah, ini kita matikan. Lalu ini isinya kita matikan aja biar enteng. Nah, sekarang kita nah, ini sudah selesai teman-teman. Untuk cara mengatasi lemotnya seperti itu ya. Jadi kalian bisa mempraktekannya ya. Ini mungkin cukup segini dulu. Yang penting ini sudah bisa lancar ya. Nah, ini oke. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.